Sampaikan apa yang ingin kamu teliti itu dengan jelas, tidak bertele-tele, di bab 1, paragraf 1, halaman 1. Jadi sejelas mungkin. Oke, kalau tadi kita membahas tentang langkah agar skripsi kita dianggap menarik oleh orang lain, oleh pembimbing, first impression-nya, kemudian first impression juga kepada penguji seperti apa. Saat ini kita akan membahas tentang langkah dalam membuat skripsi yang baik dan benar. Jadi yang pertama adalah sampaikan apa yang ingin kamu teliti itu dengan jelas, tidak bertele-tele, di bab 1, paragraf 1, halaman 1. Jadi sejelas mungkin. Jangan sampai kamu membahas, misalkan ingin membahas tentang pengasuhan anak autis, tetapi kamu mulainya adalah dengan pembahasan tentang anak, misalkan anak secara umum, misalkan atau kamu membahas tentang ketidakadilan dalam pengasuhan anak normal dan anak berkebutuhan khusus, misalkan. Enggak, jadi kamu fokus di bab 1, paragraf 1, halaman 1 itu adalah pengasuhan anak autis. Jadi jangan sampai ngerambiang kemana-mana, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita harus menghubungkan apa yang ingin kita teliti itu, minat kita itu, dengan keilmuan kita. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan minat kita, apa yang ingin kita teliti itu, dengan keilmuan kita? Caranya adalah dengan banyak membaca penelitian terdahulu gitu. Jadi, bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana peneliti-peneliti terdahulu membahas topik kita. Nah, misalkan si A itu membahas tentang pengasuhan anak autis dengan metode X gitu. Kemudian si B membahas tentang pengasuhan anak autis dengan pola asuh otoriter, si C dengan cara demokratis. Nah, kita comparing itu. Kemudian setelah itu kita lihat nih fenomena di lapangan seperti apa. Apakah ada perbedaan nih? Kemudian posisi kita sebagai peneliti selanjutnya itu apa? Apa yang belum ada di situ? Kekosongan teori yang seperti apa yang belum pernah dijelaskan oleh peneliti A, B, dan C itu, misalkan seperti itu. Jadi kita mengisi kekosongan dari teori. Ibaratkan kita membuat rumah gitu ya, membuat rumah. Oh, ini fondasinya sudah ada, ini jendelanya sudah ada, ini pintunya sudah ada. Nah, yang belum ada apa? Kita mengisi itu, kita mengisi kekosongan itu. Caranya ya adalah dengan banyak membaca penelitian terdahulu, buku-buku atau referensi-referensi yang ada tentang tema atau topik yang ingin kita teliti sesuai dengan keilmuan kita gitu. Nah, kemudian yang mungkin agak geli-geli gimana gitu saya pribadi adalah teman-teman tuh sering sekali mengutip data-data yang itu nggak valid. Misalkan nih, nggak validnya tuh malah bikin geli. Ya gimana, iya nggak masalah sih, salah nggak masalah, wajar, orang belajar itu salah, wajar. Tetapi jangan sampai gitu di pendahuluan, misalkan latar belakang kamu melakukan penelitian itu apa sih? Oh iya, karena tetangga saya melakukan kayak gini, KDRT kayak gini, makanya saya mau meneliti tentang KDRT. Atau karena saya sendiri mengalami pola asuh yang seperti ini, misalkan seperti itu. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih kepada keilmuan kita, kepada negara dalam konteks yang lebih luas gitu. Jadi jangan sampai cuman seuprit itu datanya. Kita harus mengambil data dari bank data yang itu memang berkompeten. Misalkan ketika kita mau membahas tentang perceraian di masa pandemik yang semakin meningkat gitu, ya kita harus harus melihat data dari Pengadilan Agama. Harus ada surat referensi, harus ada surat izin melakukan penelitian ke sana. Kita melihat datanya dari sana. Atau ketika kita membahas tentang terorisme, ya datanya adalah dari BNPT. Ketika kita mau membahas tentang narkoba, ya datanya dari BNN.
gitu. Jadi jangan sampai kita itu ngambil sampelnya, ngambil contohnya hanya dari ruang lingkup kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Jangan sampai, itu fatal sekali. Atau juga nih, ada teman-teman juga yang memang ngambil datanya itu dari blog yang misalkan kita nge-search di Google data perceraian tahun 2020 misalkan. Terus tanpa kita klik itu situsnya, kita klik websitenya, kita cuman oh angkanya 2020 sekian. Padahal belum tentu. Kalau kita klik bisa aja itu situs berubah. Misalkan nggak ngebahas tentang perceraian dan kita tidak tahu itu situsnya siapa, bener nggak, legal nggak. Nah itu yang seringkali kita lupa bahwa memang ini itu karya ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya tulisan abal-abal yang memang itu tidak memiliki konsekuensi akademik untuk kita gitu. Nah kemudian setelah kita membaca teori, membaca penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang sesuai dengan tema yang ingin kita teliti, yang sesuai dengan bidang keilmuan kita, setelah kita tahu gapnya itu di mana, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitiannya gitu. Jadi misalkan nih, kita sudah membahas tentang proses deradikalisasi gitu, deradikalisasi pelaku teror. Menurut tokoh A, seorang pelaku teror itu bisa terderadikalisasi murni karena strategi pemerintah dalam proses deradikalisasi. Jadi pemerintah itu membuat treatment bagaimana caranya agar seseorang itu bisa terderadikalisasi. Tetapi tokoh B ini mengatakan bahwa seseorang itu bisa terderadikalisasi kalau dia melakukan kontak dengan orang lain, dengan outgroup, dengan orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dari dia. Oh ini karena kontak sama orang Nasrani, kontak sama polisi, akhirnya dia bisa membuka mata bahwa orang lain di luar kelompoknya itu ternyata baik. Nah ini kan dua tokoh ini memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda. Riset gapnya kita itu bakalan dapat kalau kita sudah melihat di lapangan seperti apa. Oh ternyata di Indonesia itu beda loh. Ternyata di Indonesia pelaku teror itu terderadikalisasi lebih karena misalkan karena keluarganya, karena dia merasa memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian agar keluarga besarnya tidak mendapatkan cibiran, kemudian ya masalah keluarga, karena peran keluarga gitu. Itu riset gapnya kita udah dapet tuh di situ. Oh ternyata di Indonesia tuh beda. Oke, makanya penelitian ini dilakukan. Tujuannya adalah bagaimana peran keluarga dalam proses deradikalisasi pelaku teror gitu. Jadi terkadang nih teman-teman yang mungkin ini menjadi kelebihan gitu ya, riset di tempat A, riset di tempat B, riset di tempat C dengan tema yang sama itu belum tentu menghasilkan result, kesimpulan yang sama, hasil yang sama, belum tentu. Tergantung karakteristik budaya di sana, karakteristik personal di sana, kemudian tergantung dari sosial, ekonomi, dan budaya di tempat itu. Jadi jangan berkecil hati. Kalau teman-teman di sini masih bingung, jangan bingung. Coba deh kalian preliminary study dulu di sana. Kalian studi pendahuluan di sana, lihat-lihat dulu gitu. Mungkin tipsnya di situ teman-teman. Jadi ketika kita bingung nih mau neliti, oh aku mau meneliti tentang motivasi orang tua dalam mengajarkan anak untuk belajar huruf hijaiyah gitu. Ya udah, kamu terjun aja deh dulu. Misalkan kamu mulainya adalah dengan sekarang pandemik ya. Ya sudah, kamu wawancara aja nih. Misalkan kamu punya link di sekolah SDIT X misalkan. Kamu hubungi gurunya. Kamu nanya sama gurunya, Bu, kira-kira siapa ya orang tua yang memiliki semangat kuat agar anaknya itu bisa menjadi hafizah gitu. Kemudian kamu wawancara. Dari situ akan kita bisa lihat, oh ternyata permasalahannya kayak gini. Oh ternyata cara orang tua untuk mengajarkan anak belajar Al-Quran tuh kayak gini. Oh ternyata orang tua mematok anaknya umur 7 tahun harus bisa hafal 30 juz. Jadi dari usia 2 tahun itu sudah diajarkan huruf hijaiyah. 3 tahun harus bisa membaca huruf hijaiyah. 4 tahun harus X, 5 tahun harus Y. Dan itu
dia gembar-gemborkan ke banyak orang ketika misalkan ini kan fenomena ya, misalkan dia gembar-gemborkan ke orang-orang bahwa anakku itu udah bisa gini. Oke, mungkin di satu sisi motivasi, tetapi bisa nggak itu disebut obsesi? Riset gapnya di situ, teman-teman. Bisa nggak? Atau jangan-jangan orang tua itu hanya ingin mencetak anak agar anak itu sesuai dengan kemauan dia, tanpa anak itu dibebaskan. Loh, usia 3 tahun sudah disuruh membaca Al-Quran. Padahal anak boleh diajarin membaca itu usia berapa? 6, 7, 6 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun disuruh membaca. Oke, mungkin ini akan menjadi kontroversi, tetapi ini akan menjadi hal yang menarik untuk teman-teman semuanya. Gitu, antara obsesi dan juga motivasi gitu. Jadi kuncinya adalah selain kalian banyak baca, mending kalian preliminary study dulu. Kalian pergi ke lapangan dulu, cari nih apa nih permasalahan di sana. Itu yang akan membuat kalian itu bisa tertarik apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Itu apa yang terjadi di lapangan itu kalian komunikasikan sama dosen pembimbing kalian, sama teman kalian. Nah, di situ kalian akan dibantu nih sama dosen, sama teman yang mungkin lebih senior untuk menangkap fenomena itu. Terkadang kita masih luput mungkin untuk menangkap fenomena itu. Tetapi dosen yang memang lebih berpengalaman di situ akan tahu, oh iya, celahnya di sini, riset gapmu di sini, dan kamu bisa fokus di situ. Jadi oke deh, yuk kita preliminary study dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tujuan penelitian kita untuk apa, untuk mengetahui motivasi orang tua misalkan dalam mendidik anak hafiz-hafizah gitu. Langkah selanjutnya adalah apa kontribusi kita, apa kontribusi riset kita di bidang kita, di keilmuan kita itu apa. Oh, mungkin akan bisa menyadarkan orang tua bagaimana metode mengajarkan anak untuk belajar Al-Quran sesuai dengan perkembangan mentalnya dia, agar anak tidak merasa dicekoki, agar anak itu bisa tetap nyaman, enjoy menjadi dirinya. Itu yang terkadang orang tua lupa, bahwa anak itu memiliki hak prerogatif terhadap dirinya sendiri. Oke, memang harus diarahkan gitu ya. Atau ketika teman-teman semuanya meneliti tentang dampak psikologis dan ketahanan masyarakat terhadap coronavirus. Nah, kontribusinya adalah memberikan saran kepada pemerintah nih. Ya, mungkin memang tidak akan terdengar, tetapi ketika penelitian kalian deep, kalian bisa mempublish itu ke jurnal yang bereputasi misalkan, itu mungkin akan didengar loh. Jadi jangan berkecil hati. Jangan-jangan, oh iya memang benar nih, kayak macam kemarin saya risetnya adalah tentang peran keluarga dalam proses deradikalisasi pelaku teror. Ternyata memang keluarga bagi masyarakat Indonesia itu memiliki posisi yang penting dalam diri individu gitu. Nah, ketika keluarga didekatkan dengan pelaku teror, ternyata itu berkontribusi sekali dalam pola pikirnya dia. Ternyata itu benar-benar bisa membuat pelaku teror menyadari bahwa hidupku tuh nggak melulu masalah jihad, tetapi tentang bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada keluargaku, bagaimana aku bisa menjaga nama baik keluargaku, memperbaiki nama baik keluargaku yang sudah rusak karena aku. Bagaimana? Nah, dari situ dia berusaha untuk berubah, dalam tanda kutip tuh hijrah gitu. Nah, ketika penelitian kita sudah deep, kita publish itu ke jurnal internasional bereputasi, mungkin itu akan didengar oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Why not? Jadi jangan sampai kamu berkecil hati, siapa aku, risetku mana akan didengarkan. Enggak, karena tim risetnya mereka pun juga akan menggunakan jurnal-jurnal terupdate dalam proses pembuatan kebijakan loh ya. Jadi jangan dianggap remeh itu. Jika teman-teman masih bingung nih, ragu gitu, mau mulai dari mana? Ya mulai dari sekarang, mulai dari saat ini gitu. Kalau Agi bilang mulai dari saat ini, kamu melihat fenomenanya di lapangan seperti apa. Kalau sudah, hubungkan itu dengan riset-riset terdahulu di keilmuan kita gitu. Nah, jangan takut salah. Orang belajar itu salah itu wajar. Nah, tugas dosen adalah membenarkan yang salah-salah itu tadi. Tulis saja dulu. Tulis
Ketika kalian merasa itu salah, perbaiki. Tulis lagi, merasa salah, diperbaiki. Itu terus, kemudian konsultasikan dengan teman, sharing sama teman, konsultasikan itu ke dosen. Jadi jangan sampai kalian itu berhenti. Jangan sampai kalian itu berhenti dan merasa nggak sanggup untuk melanjutkan penelitian ini. Jadi skripsi yang salah itu cuma satu kok teman-teman. Skripsi yang tidak pernah kelar, tidak pernah terselesaikan, itu yang salah. Yang lain benar. Jangan merasa, jangan terbebani dengan skripsi. Itu adalah macam apa ya teman-teman ya, satu scene dalam kehidupan kita yang harus kita lalui, satu episode yang memang harus kita lalui sebagai seorang mahasiswa S1 gitu. Jadi memang akan sangat urgent sekali teman-teman untuk melihat fenomenanya. Sebagus apapun judul kalian, kalau itu tidak ada research gap-nya, tidak ada fenomena yang patut untuk diteliti, ya akan bakal tertolak itu judul gitu. Jadi ayolah, mulai aja dulu, lihat di lapangan kondisinya seperti apa. Lagi-lagi saya katakan bahwa riset dengan tema yang sama tetapi di tempat yang berbeda mungkin akan menghasilkan data yang berbeda. Makanya preliminary study dulu aja gitu.